Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu lagi di hari Minggu pagi ini ya. Lose harap semua anak sudah siap mau beribadah. Anak-anak, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, anak-anak semangat enggak? Harus semangat. Semangat karena kita mau bertemu dengan Tuhan, Allah pencipta kita, Raja segala raja. Jadi kalau papa mama bangunin, ayo yuk bangun siap-siap ibadah, anak-anak harus sambut dengan semangat ya. Yeay, saya mau bertemu Tuhan, saya mau menyembah Tuhan. Nah, dengan sikap seperti itu, Lose percaya Tuhan pasti sangat senang melihat kalian mau memuji namanya, mau mendengarkan firman-Nya ya. Yuk anak-anak, kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, memuji kasih Tuhan. Kalau selama ini kita bisa hidup dengan baik, kita bisa hidup dengan sehat, semua karena kasih Tuhan yang menjaga kita. Ya, yuk kita nyanyikan pujian God's Love. Sama-sama anak-anak menyanyikannya ya, God's Love. Hey! Let's say a little prayer before we start our day. Let us thank God for the lovely things He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Let us sing it again for all that He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Thank the wonderful Lord. Nah, anak-anak, kita sudah memuji kasih Tuhan yang begitu besar buat kita, yang begitu tinggi sekali, begitu dalam sekali, dan tidak ada satu manusia pun yang memiliki kasih seperti Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa mau memelihara kita, menjaga kita. Yuk sekarang kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau menerima kami menjadi anak-Mu. Walaupun kami masih kecil,
kami belum bisa berbuat banyak untuk membalas kasih-Mu, tetapi kami percaya Tuhan selalu mengasihi kami dengan tidak putus-putusnya. Pagi ini kami datang dengan sukacita, kami datang dengan semangat, kami mau mengikuti ibadah ini dengan baik, kami mau bernyanyi bersama-sama memuji nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami dapat berkonsentrasi waktu ini dan juga kami melepaskan semua gangguan-gangguan yang mungkin datang mengganggu konsentrasi kami. Tolong kami ya Tuhan, terimalah persembahan puji-pujian kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah memuji tentang kasih Tuhan dan anak-anak tahu ada satu waktu pernyataan kasih Tuhan yang paling besar buat kita manusia. Anak-anak ada yang tahu? Ini waktunya sudah dekat kita memperingati kasih Tuhan yang paling besar untuk kita. Yaitu hari apa anak-anak? Ya, hari Jumat Agung. Ya, Jumat Agung dulu sebelum Paskah, yaitu hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, kalau Tuhan tidak datang di kayu salib, kita tidak bisa diselamatkan. Kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Akhirnya kita hanya bisa mendapat hukuman. Ya, nah anak-anak kita menyanyikan bersama Yesus disalib. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Nah, anak-anak, kita tadi menyanyikan pujian Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semuanya. Nah, anak-anak, untuk apa sih Yesus disalib? Ya. Lalu kalau sudah disalib, apa manfaatnya buat kita? Yesus disalib, dengan demikian kita mendapatkan hidup baru. Kita ikut Tuhan dan kita akan diselamatkan. Kalau satu waktu kita sudah meninggalkan dunia ini, kita tidak menerima hukuman di neraka, tetapi kita bersama dengan Tuhan di sorga. Itu sebabnya kalau Tuhan disalib, maka kita memiliki hidup baru
dan kita bersukacita karena hal itu. Ya, kita belajar satu pujian yang baru, yaitu judulnya Salib. Sama-sama kita menyanyikan pujian ini, ya. S-A-L-I-D, S-A-L-I-D, Yesus mati bagiku. S-A-L-I-D, S-A-L-I-D, Dia mengasihiku. S-A-L-I-D, S-A-L-I-D, Dia berkorban untukku. Hidupku telah ditebus menjadi baru. S-A-L-I-D, S-A-L-I-D, Yesus mati bagiku. S-A-L-I-D, S-A-L-I-D, Dia mengasihiku. S-A-L-I-D, S-A-L-I-D, Dia berkorban untukku. Hidupku telah ditebus menjadi baru. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, Dia telah mati agar ku jadi hidup. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, sukacita ku kini jadi penuh. S-A-L-I-D, S-A-L-I-D, Yesus mati bagiku. S-A-L-I-D, S-A-L-I-D, Dia mengasihiku. S-A-L-I-D, S-A-L-I-D, Dia berkorban untukku. Hidupku telah ditebus menjadi baru. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, Dia telah mati agar ku jadi hidup. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, sukacita ku kini jadi penuh. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, Dia telah mati agar ku jadi hidup. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, sukacita ku kini jadi penuh. Sukacita ku kini jadi penuh. Nah, anak-anak, kita sangat dikasihi Tuhan. Ya kan? Yaitu dengan Tuhan Allah mengirim anaknya Yesus Kristus lahir ke dunia yang berdosa, meninggalkan semua kenyamanan di sorga, sampai harus seperti manusia, tidak boleh menyatakan kuasanya yang hebat. Kalau dia dipukul, dia diludahi, dia seharusnya bisa saja memakai kuasanya, memanggil prajuritnya, memanggil para malaikat untuk membalas orang-orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Tetapi Tuhan Yesus sebagai manusia di dunia tidak boleh melakukan hal itu. Dia harus merasakan penderitaan seperti manusia. Luar biasa ya, meninggalkan semua kenyamanan, meninggalkan semua keistimewaan, dan menderita di dunia ini sebagai manusia. Karena apa? Karena Yesus sangat mengasihi kita. Kita menyanyikan pujian Jesus Loves Me, This I Know. Dan setelah itu kita menyanyikan bahwa kita juga
mengasihi Tuhan dan kita akan membalas kasih Tuhan. Bukan cuma melalui pujian, tetapi juga melalui perbuatan kita, perkataan kita yang baik, sehingga ketika orang melihat kita, mereka akan mengatakan, wah, ini baru anaknya Tuhan Yesus, karena kelakuannya baik, perkataannya baik, seperti Tuhannya. Ya, yuk kita menyanyikan pujian Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. I love Jesus, yes he knows, for my actions tell him so. All the things I do and say show I love him every day. Yes, I love Jesus. Yes, I love Jesus. Yes, I love Jesus. My actions tell him so. My actions tell him so. Anak-anak, kita sudah menyanyikan pujian, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita Yesus mati di salib untuk kita, untuk bisa menebus dosa-dosa kita, membawa kita bersama-sama dengan Dia menuju ke sorga pada suatu hari nanti. Ya, yuk kita lihat gambarnya, kita dengarkan bagaimana ceritanya, bagaimana Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang sangat besar untuk menyelamatkan kita. Nah, anak-anak tahu kan dari beberapa cerita kalau imam-imam tua-tua bangsa Yahudi, ya, orang-orang yang melayani di gereja pada zaman Tuhan Yesus hidup, mereka itu tidak suka dengan kehadiran Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengajar dengan sangat pandai. Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan banyak orang sakit yang pendeta-pendeta ini, imam-imam ini tidak bisa lakukan. Akhirnya banyak orang-orang Yahudi mengikut Tuhan Yesus. Mereka memuji-muji Tuhan Yesus. Mereka akhirnya tahu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan hal yang benar, sementara imam-imam itu seringkali hanya berpura-pura. Kadangkala mereka mengajar orang lain untuk berbuat baik, tetapi mereka sendiri tidak berbuat baik. Oleh sebab itu banyak orang kemudian mengikut Tuhan Yesus. Ini membuat imam-imam itu tidak senang. Akhirnya mereka berkumpul satu waktu,
Mereka berkumpul, berdiskusi, berbicara bersama-sama. Untuk apa? Mereka sedang memikirkan, merencanakan bagaimana caranya kita bisa membunuh Tuhan Yesus. Kita melenyapkan orang yang bernama Yesus itu, supaya umat Yahudi kembali lagi mengikuti kita. Nah, mereka merencanakan untuk membunuh Tuhan Yesus secara diam-diam. Ketika mereka sedang berpikir, sedang memikirkan bagaimana caranya, seorang murid Tuhan yang bernama Yudas Iskariot datang. Dia mau berkhianat, dia mau melakukan hal yang imam-imam ini rencanakan. Dia tanya kepada imam-imam, saya mau menangkap Tuhan Yesus, saya tahu di mana dia pergi karena saya muridnya. Setiap hari saya bersama dia, jadi saya bisa merencanakan diam-diam untuk menangkap dia. Tetapi kalian mau bayar saya berapa? Waduh anak-anak, Yudas Iskariot ternyata tidak mencintai Tuhan. Dia lebih cinta uang. Padahal dia bersama Yesus setiap hari. Yesus sayang kepada dia. Yesus mengajar dia tentang hal yang benar. Sekarang dia mau menjual Yesus hanya karena mau uang. Nah, anak-anak, sifat ini buruk sekali. Kita tidak boleh menjadi orang yang berkhianat. Apalagi orang itu sudah baik sekali dengan kita, sudah sayang sekali sama kita. Masakan kita mengkhianati? Gak boleh ya. Nah, anak-anak, suatu hari Yesus sudah selesai mengajar di kota-kota, lalu dia ingin menyendiri, dia ingin berdoa. Dia mengajak murid-muridnya ke suatu taman yang bernama Taman Getsemani. Taman itu sepi, tidak ada orang, sehingga tempat yang sangat baik untuk berdoa, konsentrasi, bicara hanya dengan Allah Bapa. Hati Tuhan Yesus sangat sedih. Dia ingin berdoa. Nah, kemudian dia tunduk dekat sebuah pohon. Di situ dia berdoa. Dia sedih sekali, dia takut sekali. Dia tahu bahwa dia akan disalibkan karena itu sudah menjadi kehendak Allah Bapa. Sebagai manusia dia takut disalibkan. Nah, tetapi dia tidak boleh melawan kehendak Allah Bapa. Oleh sebab itu dia sedih, dia menangis, dia doa, ya Allah kalau bisa tidak usahlah sampai harus naik ke salib. Tapi saya mau turut, saya mau taat. Kalau memang harus sampai disalibkan, saya mau taat Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus berdoa, cukup lama dia bicara dengan Allah Bapa. Setelah berdoa, tidak lama kemudian, datang serombongan orang membawa lampu, membawa pedang, membawa pentung bersama salah satu muridnya. Tuhan kaget, loh
Muridnya Yudas Iskariot membawa serombongan orang begitu banyak membawa pedang dan pentung. Nah, sebelumnya Yudas Iskariot sudah memberitahu rombongan itu karena mungkin ada beberapa yang tidak tahu yang mana yang disebut Yesus. Maka Yudas Iskariot memberitahu, gini ya, nanti kalau saya peluk seseorang, saya cium pipinya, maka orang itu adalah Yesus dan kalian boleh menangkap dia. Nah, anak-anak, Yudas datang dan pura-pura dia menyapa gurunya seperti tidak ada rencana jahat. Dia peluk gurunya, salam Rabi. Salam Rabi itu guru ya, salam guru. Dia peluk dia cium dia. Maka orang-orang tahu, oh itu tuh yang namanya Yesus. Maka mereka segera menangkap Yesus. Kemudian Yesus dibawa menghadap Kayafas. Kayafas ini adalah ketuanya imam-imam, kepalanya dari semua imam-imam itu. Jadi Yesus dibawa menghadap kepada Kayafas. Di sana Kayafas lalu mewawancara dia, bertanya kepada dia, Yesus, saya beri kamu kesempatan. Saya mendengar banyak orang yang mengatakan kamu mengaku diri sebagai anak Allah, sebagai Mesias. Betul tidak? Anak-anak, Yesus tidak mau berbohong. Dia jujur, walaupun dia tahu kalau dia jujur ada bahayanya, tetapi dia tidak mau berbohong. Yesus mengatakan, benar, saya adalah anak Allah. Wah, begitu mendengar Yesus mengatakan dirinya anak Allah, Pak Kayafas ini sangat marah sekali. Dia sampai merobek baju yang dipakainya. Anak-anak, kebiasaan orang Yahudi memang seperti itu. Kalau mereka sangat marah, mereka merobek baju mereka. Sebagai tanda mereka sangat marah. Atau bisa saja ketika mereka sangat sedih, mereka merobek bajunya. Nah, itu yang Kayafas lakukan. Dia merobek bajunya. Lalu teman-temannya yang lain, imam-imam yang lain kemudian juga menjadi marah. Dan apa yang mereka lakukan, anak-anak? Mereka menangkap Yesus, mereka meludahi wajahnya, mereka tutup kepalanya, mereka pukul dia, mereka tinju dia. Anak-anak, kasihan sekali. Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas mereka. Tuhan Yesus tidak mengatakan, "Hai malaikat, mari turun bantu saya membinasakan orang-orang ini." Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia harus taat melalui proses sampai nanti dia dibawa ke kayu salib. Nah, anak-anak, imam-imam ini sebenarnya mau membunuh Yesus, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Mereka juga tidak boleh sembarangan membunuh orang karena ada pengadilan. Jadi mereka harus membawa Yesus kepada orang yang lebih berhak, yaitu Pilatus, pemerintah negara saat itu. Nah, ketika dibawa Pilatus, Pilatus juga bertanya-tanya kepada Yesus, "Hai engkau orang Yahudi yang bernama Yesus, mereka mengatakan engkau menghujat Tuhan, engkau sembarangan mengatakan dirimu adalah anak Allah. Apakah benar?" Yesus diam. Yesus tidak mau menjawab.
Beberapa kali Pilatus bertanya, Yesus tidak mau menjawab. Ya, anak-anak, Pilatus melihat Yesus. Dia tahu orang ini orang baik. Tidak mungkin dia orang yang jahat. Maka Pilatus sebenarnya tidak mau membunuh Yesus. Pilatus coba pancing, coba mengatakan kepada mereka, di sini saya punya seorang tahanan, seorang yang sangat jahat sekali, namanya Barabas. Kalian pilih mana? Yesus yang disalib atau Barabas yang disalib? Anak-anak, orang banyak itu tidak pikir panjang, mereka langsung teriak-teriak, Yesus yang disalib, Yesus yang disalib. Padahal loh, Barabas ini orang jahat, sangat jahat. Tetapi mereka tidak mau peduli. Saking mereka benci kepada Yesus, mereka tidak mau peduli yang mana benar, yang mana salah. Mereka tetap memilih Barabas yang dibebaskan dan Yesus yang harus disalibkan. Akhirnya Pilatus tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Pilatus menyerahkan Yesus. Silakan, nih orang ini, silakan kalian mau apakan dia. Kalian mau salibkan dia, kalian urus. Nah, anak-anak, maka Yesus diserahkan kepada para prajurit untuk disalibkan. Sebelumnya Yesus dilepaskan bajunya, diganti dengan jubah ungu. Jubah ungu ini adalah jubah raja, jubah kebesaran seorang raja. Lalu kenapa kok Yesus dikasih pakai jubah ungu? Anak-anak, ini untuk mengolok-olok Yesus. Mereka ejek Yesus. Mereka jadikan Yesus pura-pura sebagai raja. Mereka pakaikan, mereka juga buat mahkota duri anak-anak. Duri loh, tajam. Mereka buat, lalu mereka bentuk mahkota dan pakai di kepala Yesus. Aduh anak-anak, tentu sangat sakit sekali. Tentu berdarah, melukai kepala Yesus. Anak-anak, setelah itu mereka tidak berhenti sampai di sana. Mereka pukul Yesus dengan kepala yang sakit karena ketusuk duri, dengan tubuh yang sakit karena sudah ditinju-tinju, sudah dipukul, sudah ditendang. Tidak berhenti. Dipukul lagi, disiksa lagi. Dengan bulu, dengan semacam kayu gitu, mereka pukul lagi kepada Tuhan Yesus. Kasihan sekali. Setelah mereka puas, mereka copot jubah ungunya. Mereka pakaikan lagi pakaian Yesus. Dan mereka suruh Yesus memikul kayu salib. Anak-anak, tubuh yang sudah sakit, badan yang sudah berdarah, mana kuat harus pikul balok kayu itu lagi. Tetapi mereka tidak punya rasa kasihan, mereka tidak peduli. Mereka suruh Yesus pikul salibnya sendiri. Kalau Yesus jalannya lambat, pasti mereka pukul lagi. Aduh, sangat kasihan sekali. Tetapi bersyukur di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang yang bernama Simon. Lalu mereka panggil Simon ini yang memikul kayu salibnya Yesus. Untuk sementara Yesus dibebaskan dari memikul salib yang berat itu. Mereka berjalan menuju ke Bukit Golgota. Nah, anak-anak, sampailah mereka ke dekat Bukit Golgota. Lalu apa yang mereka lakukan?
Mereka lepaskan baju Yesus. Mereka taruh Yesus di kayu salib, anak-anak. Coba lihat, tangannya dibuka seperti itu. Lalu dipaku anak-anak. Betul, paku yang besar. Tusuk ke tangannya. Sangat sakit, sangat mengerikan. Bukan cuma tangannya saja, 2 tangannya. Tetapi kemudian kakinya juga dipaku. Anak-anak, mungkin kita tidak bisa tahan dengan penderitaan itu. Mungkin kita bisa pingsan dengan kesakitan itu. Tetapi itulah yang Yesus harus pikul. Setelah itu salibnya diberi tulisan INDRI. Untuk memberitahu orang-orang, inilah alasan orang ini dibunuh, disalibkan, karena dia mengaku bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Anak-anak tuh lihat tuh, Yesus ditarik kayak gitu. Susah loh, nafasnya susah loh, digantung di salib seperti itu. Seperti mau mati rasanya. Yesus menerima penderitaan itu. Ini tulisan INDRI dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, yang artinya Yesus Raja. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Orang-orang yang melihat Yesus disalib, mereka mengejek lagi. Mereka tidak rasa kasihan, mereka tidak, aduh kasihan, sudahlah, berhentilah, kasihan dia sudah berdarah. Tidak, anak-anak, mereka bertambah jahat. Mereka terus mengejek Yesus. Mengaku-ngaku sebagai anak Allah, melepaskan diri saja tidak bisa. Turun dari kayu salib saja tidak bisa. Bagaimana mungkin kamu anak Allah? Wah, mereka mengejek dan mempermalukan Yesus. Yesus mulai disalib jam 9 pagi. Nah, anak-anak, dia tergantung seperti itu. 5 menit? 10 menit? Oh, tidak. Dia tergantung seperti itu kira-kira 3 jam. Nah, anak-anak, pada waktu jam 12 siang, yang harusnya matahari bersinar terang, tiba-tiba langit menjadi gelap. Langit menjadi gelap. Orang-orang semua menjadi kaget. Loh, kok langit menjadi gelap? Tetapi mereka masih tidak takut. Mereka masih terus melihat, menunggu apa yang akan terjadi. Setelah kira-kira 3 jam gelap seperti itu, jam 3 Yesus kemudian berseru dengan nyaring. Yesus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus berteriak seperti itu. Sampai 2 kali Yesus berteriak, akhirnya dia mati. Dan keajaiban terjadi pada waktu Yesus mati, tabir tirai ya, semacam gorden ya. Gorden itu terbelah menjadi 2, dari atas sampai bawah, sepanjang itu sobek sendiri. Tidak ada yang menyobek, tidak ada yang mensobek dia, sobek sendiri anak-anak. Orang-orang Yahudi tidak berani membuka gorden itu, karena itu adalah ruang Maha Kudus. Tapi setelah Yesus mati, gorden itu sobek sendiri dari atas sampai bawah dan terbuka. Terjadi kilat, terjadi gempa bumi. Orang-orang sampai ketakutan. Sehingga kepala pasukan prajurit itu mengatakan, waduh, ini benar anak Allah, dia tidak bohong, dia benar anak Allah. Tetapi tidak semua mau percaya perkataan itu. Akhirnya menjelang malam hari, kebiasaan orang Yahudi tidak boleh mayat tergantung sampai malam hari, ya. Jadi menjelang malam, seorang murid Yesus
yang bernama Yusuf Arimatea, dia datang meminta izin kepada Pilatus supaya menurunkan mayat Yesus dan menguburkannya. Maka Pilatus mengizinkan. Nah, lihat di gambar itu, Yusuf menurunkan mayat Yesus. Kemudian dibungkus dengan kain putih bersih, lalu ditaruh di dalam sebuah kuburan. Ini model kuburan mereka seperti ini ya, ada lubang. Kemudian kuburan ini masih baru ya, belum pernah dipakai oleh siapapun. Maka setelah mereka membersihkan tubuh Tuhan, membungkusnya dengan kain yang bersih, mereka bawa mayat itu masuk ke dalam kuburan itu. Nah, tidak sampai di situ, kuburan itu lalu ditutup rapat dengan batu yang besar, anak-anak. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam kuburan itu. Ya, karena batu itu cukup besar dan berat. Nah, imam-imam kepala khawatir, jangan-jangan nanti murid Yesus datang mengambil mayatnya, lalu membohongi kita dan mengatakan, tuh Yesus sudah bangkit. Padahal mereka mencuri mayat Yesus. Maka kuburan Yesus dijaga oleh prajurit-prajurit. Tidak ada satu orang pun yang dapat masuk ke dalam kuburan ini. Nah, anak-anak, begitulah cara Yesus mati di kayu salib, menderita untuk kita. Ya, anak-anak, tadi kita lihat kan penderitaannya sampai begitu parah sekali. Kita tidak ada yang kuat menanggungnya. Mungkin kalau kita yang dipaku dibuat menderita seperti itu, mungkin kita akan mengatakan, sudah, nyerah. Saya tidak mau lagi ikut kehendak Tuhan. Sudah, saya mau turun. Saya tidak akan mengaku lagi sebagai anak Allah. Mungkin kita akan begitu. Tetapi Yesus tidak mau. Yesus taat sampai mati demi bisa menebus dosa kita, menghapus dosa kita, dan menyelamatkan kita. Anak-anak, kita bersyukur pengorbanan Yesus begitu besar buat kita. Mari kita menyatakan syukur kita dengan pujian Thank you Lord. Sambil anak-anak boleh mengingatkan kepada orang tua untuk memberikan persembahan kalian. Ya, nyanyikan pujian Thank you Lord. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Nah, anak-anak, cerita kita, ibadah kita hari ini sampai di sini. Kita bersyukur walaupun waktunya singkat, tetapi kita bisa ibadah, bertemu dengan Tuhan,
menyanyikan pujian dan menyembah Dia. Ya, yuk sekarang kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa. Yuk anak-anak, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami bersyukur bisa memuji nama-Mu karena kasih-Mu yang begitu besar untuk kami. Engkau mengirimkan Yesus anak-Mu menderita sampai mati di kayu salib demi bisa menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur Yesus mau taat sampai mati. Tuhan, kami ingin menyatakan syukur kami melalui perbuatan kami, perkataan kami ingin setia mengikut Engkau supaya orang-orang yang melihat kehidupan kami, mereka juga tertarik mau mengikut Engkau ya Tuhan. Pakai kami ya Bapa. Dengar seruan doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini pertemuan kita selesai sampai di sini. Siapkan diri untuk minggu depan. Jadi setiap minggu jangan lupa selalu sediakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Ya, oke, dadah.